Jarang orang keluarin hadis ini. Sehingga salah seorang ulama besar, Qutb, dia berani keluarin hadis ini. Al-Musnid, ahli sanad, Al-Habib, Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, Malang. Guru dari para guru-guru yang ada zaman dahulu. Beliau keluarin hadis itu. Hadisnya apa? Man ta'allamal ilma. Siapa orang mengaji ilmu. Inda ahla baiti, kata Nabi, dari anak cucu keluargaku. Min hamalati sunnati. Bukan Wahabi, bukan Syiah. Tuh gitu. Min hamalati sunnati. Dia berpegang teguh dari sunnahku. Ahlus sunnah wal. Kenapa anda sebut kalimat Wahabi dan Syiah? Karena orang Wahabi bilang dirinya Ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi, siapa orang mengaji ilmu dari anak cucu keluargaku yang Ahlus sunnah wal jamaah, bukan Wahabi, bukan Syiah. Kaum Wahabi disebut Ahlun Najd sama Nabi. Kaum Syiah disebut sama Nabi. Kaum Rawafid, pembenci keluarga Rasul. Kaum Nawasib, pembenci sahabat Rasul. Kaum Khawarij. Siapa orang menuntut ilmu, mengaji ilmu dari anak cucu keluargaku min hamal sunnati min syuggatin baidatin. Yang ngaji mau yang dekat atau dia datang dari tempat jauh sekalipun kepada orang-orang tersebut dari anak cucuku menuntut ilmu. Amatahu min syuggatin baidatin. Amatahullah ala husnul khatimah. Allah cabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Wa awsa'allahu rizqah. Allah luasin rizkinya. Man ta'allama al-ilma inda al-baiti min hamal sunnati min hugatin ba'idatin atalallahu umrah. Allah panjangin umurnya. Wa awsa'allahu rizqa. Allah luasin rizkinya. Wa amatahu ala husnul khatimah. Allah jamin meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, luas rizki, barokah, ya, meninggal husnul khatimah. Saudara, kalau kita berbicara tentang ini, mestinya bukan saya. Mestinya bukan saya. Para asyraf, para sayyid tidak boleh. Bukan haram. Takut ada anggapan macam-macam. Yang bahas ini antum. Para asatidz, para kiai, orang-orang ngerti. Hanya orang-orang yang dapat hidayah dari Allah berani dia kupas ini. Seorang watoni, seorang ajami, seorang ustadz, seorang kiai, kalau dia tutupi bab-bab seperti ini, itu orang yang paling dimurka sama Allah. Kalau seorang kiai, seorang ustadz, seorang watoni, seorang ajami, dia umpet-umpeti bab tentang Ahlul Baitnya Rasul, orang paling dibenci itu orang dari baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika sampai pada babnya, pagi ini, ya mau nggak mau dah kita kupas. Kalau nggak babnya, nggak mau kita buka-buka bab seperti ini. Kenapa, Beb? Karena cinta itu hidayah. Ada orang goblok, nggak bisa ngaji. Dia cinta kepada keluarganya Rasul, nyawa dia korbanin. Ada yang begitu. Ada orang ilmunya tinggi, dia melihat Ahlul Baitnya Nabi laksana himar, kayak keledai aja. Ada yang begitu. Nah ini dari apa, Bib? Hidayah dari Allah. Hidayah tidak bisa didesain, tidak bisa disenario. Hidayah turun langsung dari Allah. Makanya beruntung kalau saudara punya rasa tersebut. Saudara harus jaga itu rasa. Belum tentu itu rasa dikasih oleh Allah ke hambanya yang banyak. Belum tentu. Kita lihat jangan zaman sekarang. Nabi habis meninggal, cucu-cucunya dibunuh-bunuhin, ada. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ketika cucunya Nabi Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, lalu dibawa oleh Syammar bin Dzil Jausyar ke raja yang bernama Yazid bin Muawiyah, ditaruh, digelindingin tuh kepalanya Sayyidina Husain di dalam kerajaan tersebut. Lalu diangkat kepalanya, ditusuk dengan tombak. Maka Jabir bin Abdullah menangis. Wahai anda mau jual berapa itu kepala? Saya bayar. Jangan disakiti itu kepala. Karena saya melihat langsung Nabi mencumi bibirnya.